tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Dan inilah saya katakan bahwa pendeta ini sesat. Oke, hari ini saya akan bahas soal pendeta jadi-jadian yang mana dia tiba-tiba jadi pendeta ngajarin yang sesat-sesat, cuy. Nah, kira-kira statementnya seperti ini. Kristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan. Tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Kalau kita lihat followersnya lumayan banyak banget. Dan kalau ajarannya sampai melenceng, ini pengaruhnya besar banget pada pengikutnya. Dan bahkan bisa menyesatkan orang. Tuhan Yesus pernah mengatakan, memang penyesatan itu akan ada, tapi celakalah mereka yang mengadakannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menyesatkan anak kecil ini, lebih baik dia ditenggelamkan di laut dengan batu kilangan dikalungkan di lehernya. Itu maksudnya apa? Lebih baik mati saja seorang penyesat itu. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Makanya pendeta sesat itu sebenarnya kita harus lawan, kita harus counter. Karena penyesatan-penyesatan itu bisa membuat orang pada akhirnya jauh dari Tuhan. Nah, pandangan yang dia miliki adalah Kristen progresif. Nah, teman-teman tahukah apa yang dimaksud dengan Kristen progresif? Nah, bagi mereka, kekristenan itu masih terbuka. Dan sampai detik ini masih bisa terbuka. Jadi pengajaran tidak final di Alkitab, pengajaran tidak selesai di Kristus, tetapi masih bisa terus berkembang tergantung konteks dan perkembangan zaman. Dan inilah yang berbahaya. Saya akan membahas dalam beberapa sisi. Pandangan mengenai keterbukaan tentang wahyu yang sampai sekarang masih bisa ditafsirkan sesuai konteks. Ini jelas salah. Kenapa? Memang Alkitab itu, pewahyuan Allah itu progresif. Progresif artinya begini. Dulu perbudakan masih diizinkan. Walaupun ada aturan di tahun ke-7 harus dilepaskan budaknya. Tetapi di perjanjian baru sudah benar-benar tidak boleh ada perbudakan. Itu progresif. Yang sebelumnya di dalam perjanjian lama di mana mata masih ganti mata, tangan ganti tangan, kemudian perjanjian baru dirubah menjadi hukum kasih. Itu namanya wahyu yang progresif. Tapi ya wahyu yang progresif ini sudah tertutup di kitab wahyu. Wahyu yang progresif sudah tertutup di kitab wahyu. Makanya Tuhan mengatakan bagaimana barang siapa menambahkan atau mengurangi pewahyuan ini, celakalah dia. Itu artinya bahwa Alkitab itu sudah final. Alkitab itu final sampai di kitab wahyu. Allah yang sebelumnya berbicara pada manusia tercatat dalam Alkitab dan berhenti di Alkitab. Sehingga sampai sekarang tidak bisa kita buka lagi tuh Alkitab dan kemudian kita rubah-rubah dan tidak final. Inilah yang tidak dimiliki oleh Kristen progresif. Mereka menganggap bahwa Alkitab itu masih bisa diobok-obok dan masih bisa ditambah-tambahi tergantung konteks dan zamannya. Inilah kesesatan yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan soteriologi atau doktrin keselamatan. Bagi Kristen progresif seperti pendeta nih Brian ini yang dulunya katanya Hindu ya. Dan nggak tahu bagaimana apakah sekolah teologi dan kemudian sudah jadi pendeta bertato sekarang ya yang sangar itu. Nah, kalau kita lihat di sini berkenaan dengan soteriologi, pandangan dia itu soteriologinya atau keselamatan itu tidak hanya dalam Kristus. Jadi keselamatan itu bersifat terbuka, inklusif. Kalau Kristen yang benar itu kan eksklusif ya. Kita percaya bahwa hanya Yesuslah juru selamat kita. Tetapi bagi mereka, kaum Kristen progresif itu adalah inklusif. Yang artinya masih terbuka. Keselamatan bisa dari mana saja. Makanya dia mengatakan bahwa keselamatan tidak hanya dalam Alkitab, tidak hanya dalam Yesus. Karena bagi mereka keselamatan bisa melalui agama apapun. Sehingga mereka memiliki toleransi yang terbuka dan kemudian kebablasan. Bagi mereka di agama A, B, C, D, ya mungkin agama Islam dan lain-lain juga ada keselamatan bagi mereka. Sehingga Kristen hanya salah satu
percaya Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Yang lain ada juga. Makanya ada istilah banyak jalan menuju Roma, ya kan? Ini berbahaya sekali. Kalau dalam sebuah buku dikatakan ini adalah silent killer, pembunuh yang diam. Dia merasuk dalam gereja, dia memasuk seperti pendeta-pendeta ini masuk dalam gereja dan menghancurkan dasar-dasar iman Kristen. Hati-hati. Yang ketiga adalah kristologi atau pandangan tentang Kristus. Dalam Kristen kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tapi bagi Kristen progresif seperti Brian ini, dia tidak percaya bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat. Dia juga hanya percaya Yesus seorang tokoh yang baik, yang memberi contoh tentang kasih, tentang sukacita, dan dia menjadi seorang tokoh-tokoh lain yang memberikan teladan yang baik. Hanya sebatas itu. Ini pandangan dari Kristen progresif mengenai Kristus. Yang keempat, dari sudut pandang bibliologi atau doktrin Alkitab, mereka jelas memahami bahwa Alkitab hanyalah sebuah buku yang berisi tentang sejarah, berisi tentang cerita-cerita, dan juga mengenai teladan-teladan yang mana bisa kita ikuti untuk menjadi teladan. Tetapi Alkitab itu bukan menjadi final tentang perkataan Tuhan, pewahyuan Tuhan. Karena Tuhan masih terbuka sekali memberikan pewahyuannya sampai sekarang. Dan inilah bagaimana dia merusak iman Kristen yang mendasar mengenai Alkitab. Jadi Alkitab itu sama dengan buku. Buku biasa saja yang tidak berisi tentang sesuatu yang spesial. Nah, itulah kenapa dia statementnya kan dikatakan bahwa ya kita Alkitab itu buku yang kita nggak bisa memakai itu sebagai rujukan yang mana itu yang membawa keselamatan satu-satunya. Loh, bagaimana kamu? Bagaimana kamu bisa memahami Yesus adalah firman yang hidup dan Alkitab adalah firman yang tertulis? Dan inilah saya katakan bahwa pendeta ini sesat. Yang kelima adalah pluralisme agama. Kristen progresif itu terbuka sehingga agama-agama bisa dicampur adukkan menjadi satu. Sehingga ajaran Kristen diambil yang baik, ajaran yang lain diambil yang baik, dan dijadikan satu. Dan kemudian mereka bisa merangkul bersama-sama, menjadi hidup bersama, dan menjadikan ajaran pluralisme agama ini. Nah, sebenarnya kita ini berbeda. Harusnya ya, saya Kristen memiliki iman berbeda dengan Islam. Tetapi dalam toleransi ya kita bisa saling menghargai, jalan sama-sama tanpa menggadaikan kebenaran masing-masing dalam ajaran kita. Tapi berbeda dengan Kristen progresif. Mereka menerima kebenaran dari agama sebelah. Agama sebelah juga dituntut untuk menerima kebenaran yang kita miliki. Dan ini yang namanya sinkritisme. Dan ini yang namanya pluralisme. Dan ini yang namanya Kristen progresif. Dan fakta menariknya, Kristen progresif adalah liberal. Jadi jika kamu mengaku Kristen ortodoks, kamu mengaku Kristen yang benar, yang memelihara ajaran-ajaran Kristus melalui para muridnya, dan sampai sekarang kita masih terima, ya hati-hati, jauhi Kristen liberal. Mereka tidak percaya Kristus, mereka hanya percaya bahwa Kristus Yesus itu hanya tokoh yang sempurna. Dia juga tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dia hanya percaya Alkitab adalah buku yang mencatat tentang sejarah. Dan dia juga tidak percaya bahwa percaya kepada Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena menurut dia, semua agama ada keselamatan. Dan banyak jalan menuju Roma. Hati-hati, media sosial berbahaya kalau kita tidak melihat baik-baik ajaran yang sehat. Dan hati-hati, kerusakan, penyesatan selalu dimulai dari dalam. Kita harus berhati-hati. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.